Toys Indonesia. Loh. Kok metal? Ya teman-teman, jadi di sini saya kebetulan itu lagi hunting iseng-iseng di Tokped dan saya menemukan seller yang ngejual ini nih teman-teman, Justice League Cyborg dan ada 3 mother box. Ya udah, karena saya sangat suka sekali apapun dengan Zack Snyder Justice League, saya beli, saya check out dan teman-teman sangat-sangat tidak mengecewakan. Dan ini udah datang barengan teman-teman ya. Jadi lihat aja nih, kita dapat Cyborg dengan shield kepalanya, terus ada 3 mother box. Dan sebenarnya teman-teman, seller ini itu dia sudah menyajikan ini menjadi satu. Jadi ini mother boxnya lengkap, karena kalau dalam rilisan aslinya mother box ini hanya diberikan setengah teman-teman. Karena kalau ingin mengumpulkan secara lengkap, teman-teman harus membeli juga Batman-nya juga. Nah, untung si seller itu sudah menyajikan ini menjadi satu. Ya udah, tanpa panjang itu kita buka aja ya. Oke, jadi ini boxnya ya. Tada, kita lepas. Dan inilah teman-teman mother box yang McFarlane tidak buat ya. Saya disayangkan, tapi nggak apa-apa karena saya udah dapet yang versi metal. Jadi keren banget nih. Dan ini udah dari tahun 2016, jadi ya bisa dibilang ini adalah figur atau aksesoris artifak. Sekarang kita juga buka cyborgnya ya. Oke. Teman-teman lihat ya, ini cyborgnya metal. Secara sculptingan sih sebenarnya oke aja, tapi memang McFarlane menyajikannya lebih detail. Ini kalau kita review dulu teman-teman secara singkat ya. Untuk desain figur yang sama, ini 6 inci, ini 7 inci teman-teman. Jadi McFarlane tuh dia lebih menang sekitar 3 sentian ya, atau hampir 3 sentian lah. Nah, teman-teman lihat ya betapa bedanya sculptingan dari Mattel yang mungkin lebih kid friendly sama McFarlane yang lebih movie accurate. Nah, ini kalau dengan Cyborg saya yang dengan muka yang sudah saya modif juga nih teman-teman ya. Jadi kelihatan banget ini beda banget secara detail. McFarlane paling juara, dan memang untuk Cyborg ini adalah figur terbaik McFarlane Toys ketika masa rilis, karena figur ini betul-betul bagus banget, detail banget, dan mantap banget gitu. Nah, ini teman-teman artikulasi juga terbatas banget ya untuk yang Mattel ya. Jadi ini dia bisa bilang terbatas. Jadi mendongak terbatas, nunduk terbatas, hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Terus untuk tangan teman-teman, dia ini bisa digerakkan ke atas tapi terbatas karena pads bahunya ini menghalangi. Terus dia bisa diartikulasikan di sini ya, sama di tangan sini teman-teman. Aneh juga sih, ngapain artikulasi di sini teman-teman ya. Nah, dan artikulasi pinggang. Terus kaki teman-teman. Nah, ini bisa bilang sih artikulasi kaki itu lumayan unik teman-teman, karena dia tuh ada 2 artikulasi. Pertama samping, kedua depan. Jadi ini artikulasi terpisah lagi teman-teman ya. Dan artikulasi ini tuh membuat ketika dibuka ini kayak ada bagian yang hilang, jadi jelek banget. Kalau kita bandingkan dengan punya McFarlane, dia tetap punya bentuk teman-teman ya, tetap sexy. Oke. Nah, jadi itu, dan dia pun juga punya artikulasi di bagian paha bawah. Ini ada 1 juga lipatan artikulasinya, dan di depannya juga 1 teman-teman. Jadi artikulasinya terbatas dan ya kecil juga, tapi untuk rilisan memang tahun segitu ya ini udah cukup. Tapi memang syukur ada McFarlane yang membuat rilisannya semakin keren dan semakin mantap teman-teman. Dan untuk ini saya sudah repaint, jadi dia lebih metalik warnanya, karena saya menggunakan metallic silver gitu ya dari Mr. Hobby. Nah, sekarang kita coba review ini teman-teman, mother box-nya ya. Kalau dengan Mattel ya, mother box-nya itu bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 1/5 dari figur Mattel. Tapi kalau di McFarlane tuh mungkin butuh 6 untuk skala 1/6 lah ya. Jadi 1 box ini sama dengan 6 box ini sama dengan tingginya dari McFarlane figur gitu. Ya, nih teman-teman. Nah, sekarang
kalau kita sesuaikan teman-teman dengan McFarlane, maka ini figur bisa dibilang itu. Nah, ini contoh teman-teman ya kalau dibuka. Jadi kita tahu mother box itu dibuat di Cina. Bukan di Apokalips. Nah, jadi teman-teman, ini kalau dipajangkan dengan figur McFarlane, menurut saya sih proporsinya bagus banget, teman-teman. Ini lihat ya. Teman-teman lihat. Ini proporsinya cakep banget. Sesuai. Dan sebagai orang yang sangat menyukai Justice League Snyder Cut, ini merupakan impian saya yang saya tidak nyangka 2 tahun setelahnya baru dapat, teman-teman. Thank you banget buat yang sudah ngejual. Anda bosan, saya senang. Harganya ya lumayan, tapi tidak mahal-mahal banget. Karena ini kan hobi ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya lepas dulu. Nah, jadi inilah tampilannya ketika figur ini menggunakan mother box ya. Nah, sekarang kalau kita satukan dengan Steppenwolf, teman-teman, maka bisa dibilang proporsi figur mother box ya itu cocok banget. Ini saya coba taruh dulu ke samping. Maafkan. Jadi memang ini salah satu figur yang paling susah berdiri karena Steppenwolf itu, teman-teman, punya kaki kecil sekali. Oke. Sudah saya pasang. Aduh. Maaf ya. Jadi jatuh deh. Nah, ini teman-teman, kalau dengan Steppenwolf ini pas banget ukurannya ya, bisa dibilang proporsinya sesuai ketika disandingkan dengan McFarlane punya daripada Mattel punya. Gitu teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, kurang lebih itu review saya untuk aksesoris mother box dari Mattel, plus tadi nge-review si Cyborg-nya Mattel. Dan sampai jumpa di review-review saya yang berikutnya. Cyborg datang, oke. Terima kasih. Dadah.